Dari sekian lama suamiku ini pendukungnya Pak Anies Baswedan, akhirnya pindah haluan menjadi Pak Prabowo. Jadi Bunda pilihan siapa sekarang? Masih tetap Prabowo. Aku kan Prabowo, Bapak Prabowo nggak? Hah? Iya. Prabowo karena apa? Siapa yang nempelin Anies Baswedan di sini? Kacau banget, jadi nggak selera makan. Saya lebih baik memilih calon presiden yang duda dan fokus akan negara daripada yang udah punya istri tapi terciduk nonton bokep. Saya agak terkejut kok Pak Presiden ikut komentar soal debat ya. Ya, cangkemmu muni apa? Ya. Saya terkejut. Di komentar. Oke, baik. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pada kalian semua? Saya harap kalian semua sehat selalu, murah rezeki, panjang umur, dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin, amin ya robbal alamin. Baik guys, di video kali ini saya akan mereaction, saya akan menampilkan video-video berbagai macam video ya guys. Ada Bunda Corla yang sekarang mendukung Pak Prabowo. Ada Nikita Mirzani yang tiba-tiba kaget waktu makan di pinggir jalan. Tiba-tiba kelihatannya poster Amin di situ. Pindah gitu ya, pindah makannya nggak selera makan katanya. Dan ada juga reaksi netizen dari TikTok juga yang masih geram juga terhadap ya waktu debat kemarin. Dan di sini ada juga yang bisa dibilang nanti saya akan memaparkan video yang agak lucu ya, mungkin soal Anies yang mengatakan ngapain ya presiden menanggapi, ya kaget juga ya Anies kenapa presiden menanggapi soal debat. Nah, dan nanti kita akan lihat semua bermacam-macam video di sini ya guys. Nah guys, tapi sebelum kita mulai, alangkah baiknya untuk yang baru datang ke channel ini ataupun yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Yuk dukung channel ini, channel Bang Jun, untuk kita menepis semua hoax ataupun serangan-serangan dari channel-channel sebelah ataupun berita-berita bohong yang ditujukan kepada Bapak Prabowo Subianto. Jadi channel ini khusus untuk kita serang atau tepis ya, tepis maksud saya, tepis hoax-hoax yang muncul yang menyerang Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran ya guys. Jadi kita fokus untuk Prabowo Gibran, dan insya Allah Prabowo Gibran menang satu putaran. Maka daripada itu subscribe dulu guys. Apa nih? Oh Amin. Aku kan Prabowo, Bapak Prabowo nggak? Hah? Prabowo karena apa? Siapa yang nempelin Anies Baswedan di sini? Kacau banget, jadi nggak selera makan. Pindah. Sini dah, paling bener. Baru mau makan, ada mukanya Imin. Aku di-endorse sama Prabowo. Endorse apa? Endorse pesawat tempur. Ya, jangan coba-coba ya. Aku nggak mau jadi tim apapun. Aku bersuara di sini. Aku bersuara di Eropa. Ya, jadi Bunda pilihan siapa sekarang? Masih tetap Prabowo. Kenapa? Orang yang banyak bicara belum tentu bisa bekerja. Benar. Banyak bicara biasanya orang yang banyak bicara biasanya perhatikan sekitar kalian. Orang yang banyak bicara biasanya itu yang kosong. Itu reality. Orang yang pinter bicara, orang yang banyak bicara, pingin diperhatikan. Itulah, ngerti? Masuk akal. Biasanya seperti itu. Perhatikan sekitar kalian. Orang-orang yang banyak bicara, realitinya tidak sama dengan praktikumnya, tidak sama dengan prakteknya. Itulah biasanya. Ada orang yang cemar, cengar, tapi realitinya nol. Nah itu tuh. Ada benarnya juga ya, menurut saya benar sekali apa yang Bunda Corla katakan ya, kalau orang yang banyak bicara memang belum tentu bisa kerja ya guys. Oke, baik, kita lanjutkan. Ini untuk hiburan sedikit ya guys. Untuk kita ketawa-tawa sedikit. Ada salah satu ya netizen di TikTok ya menanggapi tentang Pak Anies ya, yang kaget kenapa Pak Jokowi ikut komentar tentang debat ya. Saya agak terkejut kok Pak Presiden ikut komentar soal debat ya. Ya, cangkemmu muni apa? Ya. Saya terkejut. Di komentar Pak Jokowi terkejut ya. Ini nggak suara nyerang personal ya.
debat ning di ini Waduh, nggak bahaya ta bang? ngomongnya visi misi dari presiden ini kok kemajuan Indonesia piye malah nyerang personal. Itu jenenge cangkemmu Indonesia ada Aduh. Pak, Bapak ini sudah menhan selama 4 tahun, hampir 5 tahun. Nes. Wah. Kita Nes. Nes tak ngomong sik to. Kowe ngerti dhewe to, Pak Prabowo dadi menhan kuwi wis 4 tahun arep berjalan 5 tahun iki. Berarti apa? Ya benar. Kinerjane iki apik, ngono to. Rungokno kupingmu iki. Lah kowe lho dadi menteri urung enek 2 tahun wis didupak karo Pak Jokowi ya. Wis dipecat. Kowe dadi menteri apa? Pendidikan dan Kebudayaan. Kinerjamu lho apa ngoco wae. Kowe iki lho renek Pak Prabowo dadi apa? Sing ngusung kowe dadi gubernur sapa? Mbok yo eling. Iki lho ya sing tak ceki lho sak elek-eleke Anoman. Kowe ngerti wayang ora? Sak elek-elek Anoman, Wanara, kethek iki lho. Anoman iki sik duwe ati. Kowe makane ndelok ceritane. Nah, lah kowe lho kok wujud menungso kok duwe sifat iri dengki. Jan pantes layak lek kowe dijuluki Sengkudi. Paham ya? Ojo meram-meram kewaplok raimu. Sorry ya guys, itu khusus untuk hiburan, nggak bahaya ta bang. Tetapi nggak apa-apa lah, itu untuk hiburan ya. Dan mari kita akan lanjut untuk video seterusnya. Saya agak terkejut kok Pak Presiden ikut komentar soal debat ya. Sepurone ya Pak Anies, sepurone ya. Ini Pak, kalau masalah Pak Jokowi komentar, Pak Jokowi itu kan manusia ya Pak. Pak Jokowi itu kan juga warga negara, sekalipun kondisinya dia adalah seorang presiden. Iya. Ya terserah dia dong Pak, dia kan punya hak buat komentar. Sama kan kayak Bapak bikin statement yang hoax itu loh Pak, yang nyinggung-nyinggung masalah tanah 340.000 hektar. Yang ternyata Pak, itu ternyata HGU Pak, hak guna usaha. Jadi tanahnya itu milik negara. Dikontrak dan disewa lah istilahnya dengan izin HGU yang diurus sama Pak Prabowo. Dan itu terjadi ketika Pak Yusuf Kalla yang dukung Bapak itu loh, sekarang yang kan di belakang Bapak tuh, menjabat jadi wakil presiden waktu pemerintahannya Pak SBY. Jadi kalau mau bikin atau mau nyebarkan berita Pak, Mbok yo dicek gitu loh kebenarannya. Jangan sampai nanti berita yang sudah disampaikan, informasi sudah disampaikan, tahu-tahu salah. Nanti kalau sudah salah isin dewe Pak, terus klarifikasi. Kan repot Pak. Nanti bukannya memperbaiki citra Bapak di depan publik, tapi malah memperburuk citranya Bapak. Benar. Kan kelihatan banget tuh nggak ada etikanya. Ups. Maaf Pak, sebut-sebut etika, kirain Bapak suka sama etika. Terus kalau misalnya Bapak bilang nggak personal, ngapain juga bawa tanah Pak? Tanah itu nggak ada hubungannya sama tema debat. Kalau misalnya mau bikin hoax yang masalah alutsista, ya boleh aja sih. Tapi ternyata data membuktikan omongannya Bapak salah lagi. Malu kali ya Pak, makanya diklarifikasi. Jadi nih Pak, kalau menurut saya Tuhan tuh maha adil Pak. Kenapa? Ketika dia melihat umatnya yang berniat jahat kepada orang lain, apalagi orang lain itu sudah pernah membantu yang berniat jahat itu dengan tulus, sampai ngejual tanah gitu ya demi membantu orang yang berniat jahat itu Pak. Lalu orang yang berniat jahat itu malah ditegur balik sama Tuhan. Tegurnya bukan lewat orang yang akan dijahati, malah lewat dirinya sendiri berbalik. Iya. Lucu juga ya. Tapi sepurone Pak ya, saya hanya bicara kenyataan. Kami itu rakyat, tidak buta, tidak bodoh juga. Kami bisa menilai apa yang sudah terjadi dan apa yang sebenarnya terjadi tanpa harus ditutupi dengan retorika. Kemarin ada yang menyenggol Kemhan karena keluarin budget yang besar untuk beli alutsista bekas. Dan banyak pihak yang berpikir kalau ini keputusan yang salah. Tapi, apa mereka paham konsepnya? Oke, saya akan jelaskan. Pertama, alutsista bekas itu bisa jadi solusi yang cepat dan efisien sambil menunggu alutsista yang baru selama dinegosiasikan. Ini hal yang sangat wajar. Kedua, bekas itu bukan selalu berarti jelek. Ada model alat-alat bekas yang
yang lebih advance dibandingkan model yang brand new. Ketiga, yang terpenting itu bukan cuma bekas atau barunya, tetapi usia pakai dari alat tersebut. Dan kalau ada yang tanya, kenapa keluarkan anggaran yang besar untuk pertahanan, padahal kita lagi adem-adem saja. Coba dipikir sendiri, masa beli alat perang saat kita berperang? Menurut saya, ini adalah pemikiran yang lelet dan pendek. Dan kalau kita bicara tentang anggaran untuk alutsista, pengajuannya itu harus mendapatkan persetujuan dari Presiden dan DPR. Jadi program ini memang sudah diberikan lampu hijau oleh Presiden dan DPR yang juga berasal dari partai-partai yang mengusung kedua capres lainnya itu. Lagi pula 700 triliun itu bukan seutuhnya untuk alutsista, tetapi juga untuk pembaharuan senjata, kesejahteraan prajurit, keperluan riset, dan pengembangan SDM bagian pertahanan. Justru saya bangga, sebangga-bangganya karena Indonesia berhasil menempati posisi ke-13 sebagai negara dengan kekuatan militer yang terbaik dan terkuat di dunia. Jadi, izinkan saya untuk bertanya balik, mana yang lebih baik? Memakai dana ini untuk bangun rumah atau memperkuat sistem pertahanan bangsa kita? Silahkan pikir sendiri. Dan saya akan menutup dengan quotes dari film favorit saya. Your father once told me, the wise king never seeks out war, but must always be ready for it. Politik. Gua bener-bener gak habis pikir kenapa masih ada orang mau pilih Anies. Dan gua juga gak habis pikir kenapa orang gak all in Prabowo aja demi negara gitu. Sorry ya kalau gua agak terkesan kayak memihak. Tapi ya mau gimana ketika berkali-kali berita terus menunjukin betapa blundernya Gubernur Jakarta. Ya dimana janji banyak yang gak ditepati. Iya. Dulu janjinya apa ya? Banyak banget data-data yang salah. Kata Pak Prabowo sendiri. Dan beliau terakhir di debat terakhir bilang kalau data pertahanan itu harus dipublikasikan. Padahal semestinya itu rahasia gitu. Itu kacau banget sih. Kenapa kacau? Gini, gue rakyat kecil ya, aku pun ngerti ya kalau data pertahanan itu ya rahasia. Kalau sampai diketahui sama negara lain, kelemahan kita buat apa coy? Ya bahaya. Contoh paling gampang gini ya, misalnya kamu adalah tentara elit khusus yang dilatih untuk menjaga Pak Presiden. Contoh paling gampang. Mungkin yang akan dipublikasikan adalah adanya tim ini, senjata yang mereka pakai itu ini. Sekilas doang. Tapi kalau sudah masuk ke prosedur, gimana cara menjaga presiden, formasinya gimana, kalau sampai presiden disandera, ditangkap, nge-rescue-nya gimana, ketika skenario di pesawat kayak gimana rescue-nya, di mobil beda lagi, formasinya itu dirahasiakan. Itu aja dirahasiakan. Apalagi seluruh data pertahanan. Buat apa dipublikasikan juga? Emang bisa bikin negara yang makin maju? Gerem gak? Melihat hal seperti ini yang sorry to say, sesuai dengan kata Pak Prabowo juga agak mengecewakan dibawakan ke debat. Kacau coy. Apalagi programnya Pak Jokowi. Ngeri coy. Kalau gue ngeriin programnya Pak Jokowi yang udah capek-capek dia bangun itu ya, jatuh ke tangan orang yang janjinya 20-an yang tercapai gak sampai 10. Gue kira Jokowi gampang ya, 2 periode mencapai apa yang bisa dia capai sekarang. Gak semua presiden bisa loh. Dia aja diakui di banyak negara coy. Apalagi tambang yang gue denger yang ada silver, yang ada copper, yang ada emas, itu sampai sahamnya tuh 50% lebih punya orang Indonesia. Yang sebelumnya cuma berapa? Di bawah 10. Ini pencapaian luar biasa banget untuk negara maju. So please, jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan orang yang banyak ingkar janji. Udah paling bener sih nomor 2 sih. Gibran yang bisa memastikan kerjaannya Jokowi itu tetap jalan. Walaupun gak suka sama politik dinasti, tapi bodoh amat, yang penting negara maju. Tentu gak ada pilihan terbaik guys. Tapi gimana pun juga, mending lo pilih orang memang dedikasi untuk Indonesia maju. Bukan orang Indonesia yang suka ngomong A, habis itu ngomongnya B. Banyak banget tuh blundernya. Terakhir juga ada yang bilang kalau proyek dia gagal itu adalah proyek titipan, jadi gak apa-apa gagal. Tapi kenyataannya enggak. Gak perlu deh gue sebut capres mana gitu, yang pasti bukan nomor 2. Tapi mungkin gua salah. Mungkin gagasan lebih penting dibanding benar-benar memajukan Indonesia. Mungkin janji manis itu memang lebih penting dibanding memajukan negara kita. But anyway, apapun yang terjadi, semoga roda putaran ekonomi Indonesia terbagus, semoga negara ini makin maju. Pak Prabowo kalau udah diserang personal Pak, Bapak teh serang balik Pak. Kenapa sih Bapak teh terlalu fokus sama visi misi dan solusi untuk negara Indonesia? Jangan gitu Pak, jangan membiarkan diri sendiri terlalu dizolimi Pak. Kalau Bapak gak mau serang balik paslon nomor 1 dan 3, berikan saya kekuasaan untuk menyerang personal nomor 1 dan nomor 3. Masalahnya mereka udah terang-terangan Pak. Bilang katanya kami tidak butuh bapak negara saja, kami butuh ibu negara. Naon coba Pak? Justru karena Bapak Bapak fokus terhadap bangsa Indonesia. Dapur Bapak itu cuma satu,
bangsa Indonesia. Tak kudu mikiran dapur di imah geus ngebul atau acan. Ya, saya lebih baik memilih calon presiden yang duda dan fokus akan negara daripada yang udah punya istri tapi terciduk nonton bokep. Waduh, kata-kata terakhir itu ya guys, siapa yang dimaksud? aduh, parah. Oke, lanjut. 1, 2, 3, mulai. Jadi pendukung Pak Prabowo itu serba salah guys. Kalau misalkan nih kita bilang Pak Prabowo atau kita ngebela Pak Prabowo, misalkan nih jelas-jelas data yang disampaikan oleh Anies itu salah ya, terus kita membela dong di kolom komentar, terus kita bilang tuh para pendukungnya Anies didengerin dong, dilihat, dibaca, itu data yang benar, udah ada faktanya di Mata Najwa, dijelasin kan di salah satu postingan Mata Najwa. Dan lo tahu para pendukung mereka tidak mau melihat faktanya, justru di komen itu isinya apa? Tuh, dengerin tuh pendukung Prabowo, faktanya ada. Mereka tuh baca nggak sih gitu? Mereka tuh baca nggak sih isi dari yang disampaikan oleh Mata Najwa itu di Instagram? Pokoknya jadi pendukung Pak Prabowo tuh kita jadi serba salah guys. Ya, nih ada juga petisi nih, ada orang-orang yang komen fix kalau misalkan Prabowo menang ada kecurangan. Lu lihat dong followers Pak Prabowo aja 7,8 juta sekarang ya, ini sekarang nggak tahu nanti bakal naik lagi. 7,8 juta. Lo tahu like postingan Pak Prabowo itu selalu di atas 300.000 likes selalu. Ya nggak pernah sedikit, nggak pernah di bawah 10.000, nggak pernah. Ya dibandingkan dengan postingan Anies dan Ganjar udah pasti jauh likesnya ya teman-teman semua. Dan begitu mereka dengan PD-nya bilang, dan pendukung partainya Pak Prabowo itu banyak ya, ada Golkar dan lain-lain, pokoknya banyak deh gitu. Totalnya ada 260 kursi lebih gitu lah ya. Pokoknya banyak deh gitu pendukungnya Pak Prabowo, dan orang-orang di belakangnya Pak Prabowo ini orang-orang hebat kalau lo tahu. Ada konglomerat, ada pengusaha, ada petinggi partai semuanya. Kayak gitu lo bilang kalau Pak Prabowo Gibran menang ada kecurangan. Justru kalau misalkan Anies menang itu baru gue percaya ada kecurangan. Lagian aneh banget sih. Maksud gue kalau lo mau mendukung Anies, mau mendukung Ganjar, ya udah nggak apa-apa, lo dukung aja. Tapi lo tuh nggak usah menyampah di semua lapaknya Pak Prabowo, tau nggak lo? Kayak gue yang tadinya nggak pernah nyampah di lapaknya Anies dan Ganjar gitu ya. Tapi semenjak para pendukung-pendukung mereka itu nyampah di setiap lapaknya Pak Prabowo, gue tuh jadi kesel gitu loh. Kayak gue pengen balesin semuanya gitu. Apalagi sampai di debat kemarin Anies bilang Pak Prabowo jabat 5 tahun jadi Menhan, gak ngapa-ngapain. Hello, gak ngapa-ngapain. Maksud lo gak ngapa-ngapain itu gimana? Lo tinggal buka aja di Kompas, Pak Prabowo dapat penghargaan dari presiden Singapura apa Australia ya, gue lupa. Tuh, terus apalagi Pak Prabowo tuh diseganil kalau lo tahu di luar negeri. Anies, gue benci banget, tau nggak? Gue tuh kesel gitu loh. Bisa-bisanya dia kasih rating Pak Prabowo 11/100. Kayak yang tadinya tuh cowok gue tuh dukung Anies, dia nge-follow Anies dari lama, dia tuh dukung Anies banget, itu mau muja-muja Anies lah pokoknya gitu. Dan gue ya udah nggak apa-apa gitu. Dan semenjak debat ketiga ini, gue bilang sama cowok gue, kalau lo masih ngedukung Anies, lo nggak sayang sama gue, lo nggak jadi nikah sama gue ya. Kalau lo dukung Anies, gue gituin aja, udah amat. Waduh, sampai nggak jadi nikah pun sanggup ya kalau dia dukung Anies, cowoknya dukung Anies. Oke, lanjut. Ada ini satu video yang menarik. Dulu suaminya dukung sekali dengan Anies ya, tetapi setelah debat sekarang malah berhasil ataupun terbawa ataupun terpikat dengan Prabowo ya guys. Dari sekian lama suamiku ini pendukungnya Pak Anies Baswedan, akhirnya pindah haluan menjadi Pak Prabowo. Hidup Pak Prabowo. Hidup Pak Prabowo Basir. Pak Prabowo. Oke. Pindah haluan hari ini. Hari apa sekarang? Hari apa? Hari Rabu. Pak Anwar pindah dukungan dari Anies ke Pak Prabowo Horas. Jadi mantap lah ya, semakin banyak semakin ramai pendukung Prabowo. Oke, ini terakhir untuk video yang terakhir ya.
Dan mari kita tonton dulu tanggapan Ajeng ya kalau nggak salah ya dari Partai Demokrat. 1, 2, 3 mulai. Nih, gue mau jawabin komen yang ini nih. Harusnya Pak Prabowo yang jelasin, Bu. Aduh. Nih ya, Pak Prabowo pada saat debat kemarin tuh udah ngasih tahu, udah menjelaskan bahwa apa yang dikatakan oleh Anies itu nggak bener, datanya tuh salah. Harusnya nih ya, kalian sebagai pendukungnya Anies tuh ngingetin kalau Anies itu nggak benar, omongannya tuh salah. Kasih tahu Anies Baswedan, ajarin tuh Anies Baswedan. Malu tau nggak, setiap debat omongannya selalu nggak benar, datanya selalu salah. Ujung-ujungnya apa nih? Lihat nih, malu tau nggak lo? Timnas Amin ralat pernyataan Anies soal 700 triliun untuk alutsista bekas. Artinya apa? Artinya kan omongan Anies selama ini zong, datanya tuh ngawur alias hoax. Makanya kalian tuh sebagai pendukungnya nasihatin tuh si Anies Baswedan harus memiliki hati dan pikiran yang bersih. Jangan kebelet mau nyerang Pak Prabowo tapi datanya salah. Kan malu gitu loh. Tapi emang dia punya malu gitu? Mana ada Anies Baswedan punya malu? Berkali-kali bikin salah, berkali-kali mengkhianati orang. Nggak ada tuh sedikit pun rasa bersalah ataupun malu. Nih kita semua nih, seluruh rakyat Indonesia ini lagi berdoa nih ya, dan berharap sama Allah supaya orang yang kayak gini jangan sampai dijadiin pemimpin di Indonesia. Supaya apa? Jangan sampai Indonesia ini dipimpin sama pemimpin yang suka kasih informasi menyesatkan. Laganya gayanya pengen kelihatan menter, nyerang-nyerang lawannya. Taunya omongannya salah, ucapannya salah, datanya salah. Waduh, benar juga ya kata Ajeng nih ya. Oke, itu terakhir ya video. Jadi guys, tadi berbagai banyak macam video, yang ada yang lucu ya, ada yang masih marah ya. Kadang-kadang ada yang lucu, itu yang paling lucu yang aduh, katanya Anies kaget melihat mendengar Pak Jokowi berkomentar juga. Waduh. Dan tadi yang lucu juga ada juga yang Nikita Mirzani yang tiba-tiba lagi makan di pinggir jalan, tiba-tiba ada apa gambarnya Anies dan Caimin di belakang, pindah jadi nggak selera makan katanya. Dan Bunda Corla juga bagus, terima kasih Bunda Corla yang sekarang sudah mendukung Prabowo juga. Ini semakin banyak. Itulah efek debat yang kemarin ya guys. Pak Prabowo dihina, direndahkan, dan ya pokoknya dikasih rating terendah-rendah ya di depan umum dan di depan publik, dan jutaan orang menonton, dan akhirnya membawakan hasil. Bukannya rakyat ataupun netizen semakin benci dengan Prabowo, malah sebaliknya. Netizen ataupun rakyat-rakyat Indonesia yang pintar-pintar ini bahkan justru memilih Prabowo. Yang dulunya tidak milih Prabowo sekarang memilih Prabowo. Nah kan mantap juga ya kan guys. Oke guys, mungkin itu saja untuk video kali ini, dan ya mungkin besok kita akan buat video lagi. Dan terima kasih buat yang sudah berkomentar banyak-banyak, dan terima kasih yang sudah mendoakan Prabowo Gibran supaya menjadi presiden ya di tahun 2024 ini. Dan insya Allah saya doakan juga supaya Prabowo Gibran menang 1 putaran. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.